Audio Jungle. Audio Jungle. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amal ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita semua dapat berkumpul seperti biasa dalam kegiatan rutin kajian ba'da subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia dengan judul Hukum Menuduh Seseorang Melakukan Tidak Baik. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang sudah di-share di kolom chat. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link yang sudah di-share di kolom chat. Baik, Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, nikmatnya, kemuliaannya, kasih sayangnya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan menambah wawasan kita terhadap pemikiran keajaiban Al-Quran ini, yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita nantinya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata demi untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi seharusnya dari perjuangan dari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, seharusnya kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat menarik. Ya, kenapa Rasulullah itu ya bisa berhasil di dalam membimbing orang yang saat itu memang dalam zaman kegelapan sama sekali. Ya, saya jadi berpikir kok begitu hebatnya ya Rasulullah nggak bisa tulis baca, bagaimana dia menggait dari orang yang dari berbuat kesalahan, entah itu dengan segala macam-macamnya, ya, tapi bisa ditarik dan bisa membela Rasulullah. Ada suatu yang khusus nggak nih? Ya, orang yang kayak Hindu yang ngebunuh pamannya, kok bisa ditarik jadi pembela Rasulullah? Ya, terus sudah gitu Wasi, ya, yang ngebunuh dengan tombaknya, ya, kok bisa tertarik gitu. Akhirnya keluar hadis, ternyata yang ngebunuh dan dibunuh ini masuk surga. Yaitu Hamzah yang dibunuhnya masuk surga, yang ngebunuhnya Wasi masuk surga. Kok bisa yakin gitu? Ya, ada sesuatu yang istimewa nih. Ya, yang kita harus banyak belajar dari gayanya Rasulullah. Kalau enggak kita rugi. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Imran 159, berkat karunia dan rahmat Allah lah engkau bersifat lemah lembut. Kalau seandainya kamu kasar, kamu tidak berfilosofi Islam, tidak berfilosofi Al-Quran, kamu pasti dijauhin. Dan di situ dijelaskan juga bermusyawarah dan memutuskan segala macam. Itu ada semua. Nah, itu dijalankan sama Rasulullah sangat sempurna. Tolong bacain wis surat Al-Imran 159. Ya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Nah, dari kalimat ini ya dijalankan lemah lembutnya itu berdasarkan segala sesuatunya itu berdasarkan filosofi Al-Quran ya. Karena kalau nggak berdasarkan filosofi Al-Quran nggak bisa seperti itu ya. Pembimbingnya langsung Al-Quran ya. Nah, tentunya kita di dalam mengambil suatu keputusan segala macam, apapun masalahnya, seharusnya kita meniru gaya Rasulullah nih. Ya, kalau enggak kita rugi. Ya, nah kita rugi sama sekali. Nah, meniru gaya Rasulullah ini yang dibimbing sama Al-Quran, yang sesuai dengan fitrahnya, yang tahu manusia itu lemah, yang tahu pasca internet terbatas, yang tahu bahwa dirinya sendiri akan sendiri tidak bisa melihat masa depan, ya. Kalau bukan dididik Al-Quran dengan filosofi mengerti sedetail-detailnya apa maksud surat cintanya Al-Quran, ya, kita akan terjerumus nanti dengan perlakuan yang tidak adil, yang bahaya kita ya. Dan Allah sendiri di surat 39 ayat 53 ya, wahai jiwa yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan ngampuni dosa setinggi langit, selebar bumi ya. Begitu indahnya kata-kata Allah di dalam Al-Quran ini yang telah disontohkan oleh Rasulullah. Sementara kita ngambil suatu kesimpulan bukan berdasarkan Al-Quran. Kalau seandainya kita bukan berdasarkan Al-Quran, kira-kira kalau diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ya apa yang harus kita bicarakan nanti? Pertanggungjawaban misalnya, oh karena jabatan saya harus berlaku nggak adil begini, oh ini karena ini segala macam. Ini harus hati-hati. Karena akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, kalau diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ayo dong kita mau perbaiki diri, cari apa sih pola pikir Rasulullah yang begitu hebat dalam menerjemahkan Al-Quran ini, ya, sehingga berlaku adil sama semuanya, baik orang yang udah berbuat kesalahan, baik segala macam, diterima sama Rasulullah dengan lapang dada. Nah, ini yang kita harus contoh sehingga kita berlaku adil, dan itu dijelaskan ya di surat 4 ayat 105, bacain Luis. Untuk memutuskan perkara itu yang telah aku ajarkan pada kamu. Ya, dengan itulah kita memutuskan perkara. Bacain, Wis. Ya, surat An-Nisa ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Nah, ini kita harus dalemin apa maksudnya surat ini, kok bisa adil gitu Rasulullah. Sahabat Rasulullah kok bisa adil walaupun dia ngebunuh, bisa adil. Nah, ini yang kita harus renungkan secara secara baik gitu. Allah mencintai manusia yang berlaku adil. Al-Quran diturunkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbagai ilmu pengetahuan di alam, di manusia dan hewan semuanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan keadilan yang merata bagi seluruh penghuninya dengan kalimat Al-Quran. Tidak ada keputusan yang berat sebelah atau tidak adil. Tidak ada memutuskan perkara hanya berdasarkan akal manusia saja. Karena akal manusia yang pasti banyak yang salah. Dan itu dijelaskan di surat 6 ayat 116. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Karena manusia itu penuh dengan kebohongan dan penuh dengan dugaan. Bacain, Wis. Surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Nah, ini harus dicermatin lagi nih. Jangan kata-kata itu yang kita evaluasi. Di mana itu kebohongannya? Di mana ininya? Apa yang saya bisa perbaiki? Ya, karena akal manusia ini banyak yang salah. Akal manusia hanya berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan kebenaran mutlak. Akal manusia tidak ada yang mengontrol bila seandainya salah. Akal manusia sering dilandasi dengan kepentingan pribadi atau golongan, kecuali akal yang sehat yang akan berlaku adil, yaitu akal yang selalu dengan filosofi Al-Quran di dalam hidupnya, yang selalu dibersihkan dengan kalimat Al-Quran dalam filosofi hidupnya, akal yang selalu takut untuk bersaksi bila tidak berlaku adil, akal yang selalu bereaksi dengan adanya musibah dunia untuk menyadarkan bahaya lebih berat di akhirat, dia cepat bereaksi.
Ya, oh gue salah nih, oh gue minta maaf nih. Ya, akalnya selalu memberikan contoh dengan diri dan keluarganya sebagai standar. Ya Allah, bimbinglah hati ini kepada keadilan filosofi Al-Quran. Terus, ya, ya, ini kita lihat, ya, hukum bersekongkol menuduh seseorang, ya, barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan pada orang yang tidak bersalah, sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, dosa itu akan menjadi dosanya kita nanti. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Barang siapa yang orang yang mengajak orang pada petunjuk agama Islam, ia memperoleh pahala orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, ia memperoleh dosa seperti dosa yang mengikutinya. Yang hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Riwayat hadis Muslim dan Abu Hurairah. Ya, hati-hati. Kita mau fitnah segala macam. Ya, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Karena boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-Baqarah 217. Terus, ya, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi fitnah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Barang siapa memfitnah saudaranya dengan tujuan mencela dan menjatuhkan kehormatannya, Allah akan menahannya di jembatan jahanam sampai ia bersih dari dosanya dengan siksaan itu. Hadis dari Abu Dawud. Rasulullah dalam hadis beliau memperingatkan, orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Tapi ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta orang lain secara jolim, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang itu yang terjalimi akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikannya, maka dosa mereka akan ditimpahkan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Jadi kita bersabarlah dengan fitnah. Jadi hati-hati ini. Ya, kalian pikir di fitnah seseorang itu akan kalah. Sahabatku, Nabi Muhammad adalah insan yang paling berhasil di dalam berdakwah. Dan baginda selalu difitnah di masa hidupnya. Belum dikatakan dakwah kalian hebat sebelum ada keserupaan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dihina, dilempari batu, atau diperangi. Ya. Nabi Muhammad lebih dahulu dikatakan kafir, sesat, penyihir, penyair, gila, dan segala macamnya. Ya, jika sedikit ada keserupaan, maka ketahuilah pintu keberhasilan sudah ada di depan mata. Terus, ya, contoh menuju berzina, hati-hati. Ya, orang yang menuju berzina juga dihukum dera 80 kali, surah 24 ayat 4. Dan tidak dipercaya selama-lamanya. Dan mereka itulah orang fasik. Ya, makanya dikatakan kalau seandainya ada orang yang fitnah seseorang, pasti orang yang fasik datang pada membawa satu berita, telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi memutuskan perkara tidak berdasarkan keadilan Al-Quran, yaitu setelah turunnya Al-Quran, ya, kalau kita rinci dari surat 5 ayat 44, yaitu kafir, zalim, dan fasik. Ya. Jadi kita harus memutuskan perkara itu supaya adil, ya. Dengan Al-Quran ini dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang akan insya Allah lebih ringan hisabnya dibandingkan kita memutuskan perkara dengan sendiri, dengan akal kita yang belum nyampe. Ya, terus. Ya, keputusan sangat adil harus berdasarkan filosofi Al-Quran. Yaitu, wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri.
memberatkan ibu bapak atau pada ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang yang beriman, jadi kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilan. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Aku telah tinggalkan di dalam hadis dua perkara, yaitu kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, ya, Allah mencintai orang yang adil. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kami turunkan bersama mereka kitab Al-Quran dan mizan neraka keadilan, neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya, nah ini gunanya kita. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di antara penghuni surga ialah 3 orang, seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah. Orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya. Setiap kepada muslim, serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlah. Terus, ya kita lihat nih, ya bayangkan buku tentang keadilan yang udah diinin dengan segala macam edisi segala macam, cuman dijawab dengan beberapa kalimat Al-Quran atau 1 atau 2 ayat. Balas kejahatan dengan kebaikan. Berlaku adillah, wahai orang beriman, jadi kamu pun keadilan. Karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jadi kita harus berlaku adil di mana. Ya. Dan kalau bisa, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti Rasulullah mencontohkan. Begitu sedihnya Rasulullah Hamzah dibunuh paman kesayangannya. Ya, tapi ya dimaafkan. Wasi, saya prinsipnya sudah memaafkan kamu, tapi hati saya ini masih menggelora. Tolonglah kamu menjauh dulu dari aku. Sedihnya Wasi waktu seperti itu sama Rasul, tapi nggak apa-apa, udah dimaafin. Begitu ininya Rasul. Ya, jadi kalau kita mengaku bahwa diri kita lebih hebat dengan pikiran kita sendiri, ya, bukan berdasarkan Al-Quran, ya silakan aja, itu hak kita, ya. Jadi sebelum kita dihisab nanti, ya, pakailah dilihat di Al-Quran lagi, apakah kita adil seperti Rasulullah dalam mengambil suatu keputusan. Terus, ya, Allah sangat mencintai pribadi-pribadi Al-Quran, ya. Kalau seandainya kau mau disayang Allah, ikutilah apa yang telah aku contohkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi udah jelas. Ya, kalau udah jelas, sekali lagi kita takut. Kalau kita tidak adil, pahala kita akan diambil oleh orang yang kita jalimin. Mulailah kita belajar memutuskan perkara dengan kalimat Al-Quran. Terus, putuskan perkara dengan adil pada diri sendiri. Atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Ya, kenapa kamu menyuruh orang berbuat baik sedangkan dirimu sendiri tidak? Rasulullah sudah memperlakukan seperti ini. Ya, jadi kita tirulah. Kalau enggak, itu sangat dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Berlomba-lombalah memberi contoh dengan kesana, dengan keadilan, dengan kalimat Al-Quran.
supaya orang bisa melihat, ya, bisa meniru gayanya kita dan bersegeralah di dalam kebajikan. Jangan menunda-nunda, berlomba-lombalah, saling iri untuk terus kita berbuat dengan filosofi Al-Quran, ya, sehingga kita mau bikin suatu komunitas keadilan yang merata di seluruh alam ini. Ya, terus, ya, pekerjaannya memang sangat susah, ya. Bagaimana kita menerapkan keadilan itu terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap keluarga kita. Nah, itu yang dituntut, ya. Disitulah Al-Quran. Bagaimana kita apa memaafkan orang, ya, orang yang berhijrah dari 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 apa jahiliyah menjadi menuju ini Rasulullah menuju filosofi Al-Quran. Ini nggak apa-apa, kasih kesempatan. Kapan lagi itu terjadi? Ya, Rasulullah bersabda, takutlah berbuat jalim, karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim. Terus, hadis Muslim. Ya, semua mendapat hak sama di hadapan Allah. Rezeki digunakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya di bawah dirimu ada hak. Bagi Tuhanmu ada hak. Bagi tamumu ada hak. Dan bagi keluargamu ada hak. Maka berikanlah masing-masing hak padanya. Jadi kita disuruh nih, kalau seandainya kita berlebih, ya, pakailah itu sebagai teori simbiosis mutualisme. Supaya kita bisa saling memanfaatkan. Sehingga terjadi ekonomi yang berputar, ya, yang kita akan ditambah lagi satu jadi 10, surat 6 ayat 160, atau Al-Baqarah 261, satu jadi 7, 7 jadi 700, yang tadinya terbatas di isi kita aja, kita dikasih gelar sama Allah, dikasih rahmat sama Allah jadi 10 jadi atau 700, ini yang harus kita pilih. Dengan kita pilih itulah ekonomi berputar semua, keadilan berputar semua, sehingga semuanya ikut merasakan. Dan alam ini tinggal menyokong untuk orang-orang yang berlaku adil. Ya, itu yang gunanya membangkitkan energi rahmat Allah, sama dengan, ya, resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Terus, ya, ingat kisah Khalifah Umar dan dua pemuda. Sisa pemuda mana yang membunuh ayah dari dua orang pemuda, ya, kemudian dia mau dihisab. Wahai Amirul Mukminin, ujar pemuda tergugat itu dengan anggun dan gagah, tegakkanlah hukum Allah, kisahlah aku. Aku ridho pada ketentuan Allah. Lanjutnya, hanya saja izinkan aku menunaikan semua amanah dan kewajiban yang tertanggung ini. Aku berjanji dengan nama Allah yang menetapkan kisah dalam Al-Quran. Aku akan kembali 3 hari dari sekarang untuk kuserahkan jiwa. Kemudian, siapa yang menjadi penjaminnya? Ya, Salman Al-Farisi bilang, jadikan aku penjamin. Hai Amirul Mukminin, sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadir. Demi Allah, ujar Umar sambil menenangkan dan dikasih minum dia. Bukankah engkau bisa lari dari kuman ini? Mengapa susah payah kembali? Ya, pada waktu dia pergi, ya, kemudian, ya, di hari ketiga pas detik-detik akhir sama Farisi mau dikisos, datang, ya, dikasih minum, dikasih ditenangin. Bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali? Supaya jangan sampai ada yang katakan di kalangan muslimin tidak lagi ada kesatria tepati janji. Ujar terdakwa itu dalam senyum. Ya, terus wis. Ya. Lalu kau wahai Salman, ujar Umar berkaca-kaca. Mengapa mau-maunya kamu jadi penjamin seorang yang tak kau kenal sama sekali? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan umat Islam tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara. Jawab Salman teguh. Allahu Akbar. Pakai dua pemuda penggugat, ya, sambil memeluk terdakwanya. Allah dan kaum muslimin jadi saksi bahwa kami memaafkan kalian, kata Umar makin haru. Apa maksudnya? Jadi kalian memaafkan dan jadi dia tidak jadi dikisos.
agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi maaf dan kasih sayang. Ya. Nah, ini yang kita harus gaungkan terus. Ya, ingat kisah Wasi bin Harb, pembunuh Hamzah. Rasulullah mengirim seorang utusan pada Wasi bin Harb, pembunuh Hamzah, agar ia memeluk Islam. Wasi balik mengutus seorang dengan kata-kata, wahai Muhammad, bagaimana engkau menyuruh aku untuk memeluk Islam? Sedangkan kau mengatakan bahwa barang siapa membunuh atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau melakukan zina, ia berdosa dan siksa untuknya akan digandakan pada hari kiamat nanti dan kekal dalam neraka dan kehinaan. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan-perbuatan itu semua. Ya, inilah yang menyebabkan Allah menurunkan wahyu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Dan sudah jelaskan lagi di surat 39 ayat 53, wahai jiwa yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan ampunan. Ya, asa kamu memperbaiki diri. Pertanyaannya, kalau seandainya kita ada umat muslim yang tidak mau bersikap seperti ini, apakah kita lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya? Itu yang pertanyaan yang harus dijawab. Ya, begitu hebatnya Rasulullah dalam menjalankan memodifikasi kalimat Al-Quran yang begitu hebatnya. Ya, sehingga semuanya dengan jiwa dan raganya semua membela Rasulullah. Jangan coba-coba ada yang bisa apa menghina Al-Quran dan Rasulnya. Nyawa bila perlu taruhan. Begitu hebatnya Rasulullah. Dan menegakkan suatu keadilan. Menarik seluruh jiwa-jiwa yang sudah berbuat dosa menjadi pembela. Ya, pembela dengan harta dan jiwanya. Terus, ya, hukum kisah sekalipun dimaafkan. Padahal berada perjanjian di Al-Quran nih. Apabila ini berapa yang membunuh dibalas dengan bunuh, apabila yang hidungnya luka atau apa segala balas dengan balasan ini. Tapi itu yang lebih baik itu memaafkan. Ya, memaafkan. Barang siapa membebaskan hak kisahnya maka menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Dan seterusnya ini sama seperti itu. Nah, kita menganalisa. Mulailah kita menganalisa kalimat Al-Quran ini. Apakah kita ya mau mengikuti atau tidak, itu nggak ada paksaan. Ya, cuman kita analisa lah supaya kita selamat. Ingat, tujuan kita ini adalah untuk beribadah. Wa ma'alatu zina wal insan illa liya'budun 51 ayat 56. Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim surah 10 ayat 25. Ya, untuk apa? Untuk melihat wajah Allah lagi surah 10 ayat 26. Ingat tujuan kita itu. Dengan tujuan kita itu akan sempurna apabila kita menjalankan kalimat Al-Quran. Mencontoh Rasulullah SAW dalam mengambil suatu keputusan. Ya, sehingga kubur kita sendiri nanti begitu ditanya, Al-Quran adalah filosofi. Nah, ini yang kita harus budidayakan. Ya, terus. Ya, kita lihat nih, ikhlas memaafkan pria yang membunuh anaknya. Perlakuan ayah ini membuat seisi ruangan menangis. Ya, pada November 2017, Ratford akhirnya divonis bersalah oleh hakim. Dan persidangan Ratford pada akhirnya diganti hukuman 31 tahun penjara. Hakim kemudian memberikan kesempatan pada Munim untuk mengutarakan pendapatnya. Dengan intonasi pelan kalimat yang keluar dari mulut Munim, sungguh memalukan. Anakku, keponakanku, aku memaafkanmu. Mewakili Salahuddin dan ibunya. Aku tidak menyalahkanmu atas kejahatan yang telah kau lakukan. Aku tidak marah padamu karena kamu
menyakiti, terlibat menyakiti anakku, aku marah pada iblis yang menyebabkan kamu terjerumus. Ya. Nah, ini pribadi-pribadi yang kita harus tiru. Dengan melakukan seperti ini, mungkin satu keluarga bisa masuk muslim. Ya, terus. Nabi tidak pernah dendam pada para musuh. Rasul lebih sedih saat banyak sahabat Rasul sedih saat banyak sahabat meninggal pada perang Badar. Beliau diminta untuk mengutuk para musuhnya. Nabi SAW menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang. Aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat. Ya, setelah Fatu Mekah, ya, Nabi SAW tidak membunuh satupun kafir Quraisy yang memusuhinya. Meski bukan saudara seiman, tapi tetap saudara dalam kemanusiaan. Nabi memaafkan Abu Sofyan dan istrinya Hindun yang pernah meminta wasi untuk membunuh Hamzah, paman Nabi. Saling memaafkan, seperti Nabi SAW. Setelah menang, Nabi SAW tidak menunjukkan kekuasaannya dan balas dendam dengan semua lawannya. Beliau justru memaafkan dan merangkulnya. Ya, terus, ya, Rasulullah memaafkan semuanya. Ya, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan, memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Begitu juga surat 16 ayat 119. Begitu juga surat 39 ayat 53. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi inilah yang kita harus tiru. Ya, terus sifat pemaaf dan sabar inilah yang menggoncang seluruh dunia. Anas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, yang dimaksud dengan sabar dalam ini ialah apabila seorang dimaki oleh orang lain, ia berkata, jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Jika engkau memakiku dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Innallaha sabirin wa basiri sabirin. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul ajril azim. 41 ayat 35. Ya. Jadi inilah yang kita harus sekali lagi meniru. Sabar dan menggoncang dunia. Tuh. Ya. Seluruh isi akan dipraktekkan dalam hidup Rasulullah SAW. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jalankanlah Islam secara kafah. Ngambillah semua keputusan berdasarkan Al-Qur'an. Jangan diri sendiri. Nggak sanggup kita akal kita. Ya, apalagi kita udah tua, ya, udah pikun, udah banyak kosletnya. Mulailah kita dididik dengan kalimat Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa takut khawatir pada mereka. Mereka tidak bersedih hati. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika masih jadi janin dan dalam perut ibumu, dia telah memprogram kamu sesuai dengan kalimat Al-Quran. Mengatasinya hanya dengan kalimat Al-Quran. Itulah kalimat fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui semua filosofi Al-Quran dalam menyelesaikan masalah yang ada di alam ini. Dan itu sudah dijelaskan surat 16 ayat 64, surat 16 ayat 39, bacain wis. Surat An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perselisihan itu semua gampang bagi Al-Quran. Semua keadilan gampang bagi Al-Quran. Semua penyakit bisa disembuhkan berdasarkan prinsip filosofi Al-Quran. Ya, terus.
contoh dan nasihat yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat itu, ya, fazakirina fati zikro tanpa umum ini, ya, surat tetaplah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang ummi, ya, mencontohkan diri kita sendiri. Begitu juga surat 87 ayat 9 sampai 10. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut pada Allah dan hari akhir akan mendapat pelajaran dari peringatan itu. Contoh di dirimu sendiri. Nasihat dengan cara santun, nasihat dengan cara hikmah, yaitu dengan Al-Quran yang begitu menggugah hati, yang berkesan di dalam hati. Makanya dibilang di surat 4 ayat 63 baca Dawis. Yang Surat berkesan di dalam hati. Surat An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Yang berbekas dari jiwanya itu yaitu dengan kalimat Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Selain dari itu musibah. Selain dari itu tidak adil. Ya, terus, ya, Umar bin Khattab menghukum orang yang terpaksa mencuri, ya, memaafkan pezina yang terpaksa melakukan karena diperkosa, memaafkan pencuri unta yang terpaksa mencuri karena kelaparannya, memutuskan perkara yang belum diajarkan Rasulullah, menghentikan pembagian harta rampasan perang berupa tanah milik rakyat Sam dan Irak pada Nabi membagikan tanah Khaybar kepada mereka yang ikut menaklukkannya, menghentikan pembagian zakat kepada mualaf, padan mualaf termasuk Asnaf 8, memodifikasi Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Semuanya ditujukan dengan kalimat Allah, keadilan kalimat Allah Al-Quran. Ya, terus, ya, kisah seorang laki Musa dua orang yang ingin bertengkar di tengah jalan dengan uang 1 dirham. Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak membuat pada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah padanya. Dengan kita memberikan nafkah itu, orang yang berada dalam kesulitan sedangkan ini kita karena Allah, Allah akan mengasihkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi untuk menyelesaikan pertarungan antara orang yang berantem yang kemungkinan akan berakibat fatal, ya, karena dengan duit 1 dirham diganti dengan ikan busuk yang di dalamnya mengandung permata mahal seharga 120.000 dirham. Dicoba lagi dengan pengemis setelah dapat 120 dirham ini, ya, dikasih lagi pada pengemis itu, jadi berlipat lagi. Ya, padahal pengemis itu hanya menguji dan dia adalah malaikat yang menguji. Ini orang betul nggak di dalam rezeki yang 120 dirham itu mau ini lagi. Ya, terus jangan bersaksi dengan kepalsuan. Ibnu Abbas berkata, jangan memberikan kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Katalah berkata, jangan kamu berkata, saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar. Dan jangan berkata, saya telah melihat, padahal kamu belum lihat. Jangan kamu berkata, saya telah mengetahui, padahal kamu belum mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya. Apakah yang dikatakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang didengar suara hatinya? Apabila dikatakan itu sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan suara hatinya, ia selamat dari ancaman api neraka dan akan menerima pahala dan keridhaan Allah. Tetapi apabila tidak sesuai, ia tentu akan digiring ke dalam api neraka. Ya. Nabi SAW ditanya tentang dosa besar. Nabi bersabda, berbuat syirik terhadap Allah, durhaka pada orang tua, membunuh jiwa, dan persaksian palsu. Ya, terus, ya, jangan berjanji untuk tidak menolong. Ya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar,
Allah Maha mengetahui. Surat ayat ini turun yaitu pada waktu istrinya Nabi Aisyah itu difitnah sama saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar berjanji, saya nggak mau bantu ini segala. Ditegur ayat ini sama ayat ini. Ya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang yang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan kita ikut membesar-besarkan orang yang bersalah. Ya, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggujing sebagian yang lain. Tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan zalim dan dosa. Terus, ya, ingat, Allah saja memaafkan. Seharusnya manusia mengikutinya. Indun kisah taubat wanita pemakan hati Hamzah. Ya, pada saat dia gentingnya, ya, pada waktu dia umat muslim mau kalah nih di perang Romawi, ya, pada waktu mundur tentara muslim, ya, kalian mau lari kemana? Hindun bersuara, kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari apa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan. Begitulah lihatkan lantang seorang perempuan Arab yang dulunya sangat membenci Islam, seketika berubah menjadi pembela Islam di garda terdepan. Ini udah sesuatu. Ya. Jadi siapa yang memperbaiki diri, insya Allah Allah akan kabulkan. Siapa tahu dia menjadi suatu kekuatan umat yang luar biasa. Ya. Nah ini yang kita harus inikan. Kecuali mereka yang bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya. Mereka itulah orang yang akan aku terima tobatnya. Akulah yang menerima tobat. Akulah yang Maha Penyayang. Terus, ya, hilangnya seluruh amal ibadah, hati-hati. Orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Kalau seperti itu hati-hati, takutnya hilang semua amal ibadahnya. Orang yang kafir maka celakanya mereka dan akan menghapus segala amalnya. Karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Ya. Dan siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Mulailah kita belajar mengerti Al-Quran. Itulah yang terbaik. Ya. Tidurnya orang yang selalu cinta akan Al-Quran. Cinta untuk mentadaburin Al-Quran. Rindu untuk membuka isi Al-Quran. Tidurnya ditakuti ya oleh setan. Ya. Terus filosofi dengan dunia atau keberpihakan akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ingat begitu kita melupakan Al-Quran, setan akan menggodanya, menjadi teman karibnya, membisik-bisikan seolah-olah benar, padahal nggak ada yang benar satupun. Pasti kamu akan celaka. Oleh karena itu, kalau ada suatu permasalahan, lihatlah dengan Al-Quran. Sehingga tidak diminta pertanggungjawabannya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, hati-hati. Jadikanlah Al-Quran ini ya teman setia kita untuk menggapai sesuatu yang istimewa, yaitu surga dan bertemu melihat wajah Allah. Ya. Engkau akan menjumpai orang-orang yang mengutamakan akhirat. Tidak akan bersedih karena dunia yang berluput dari mereka. Jika sesuatu dari dunia datang pada mereka, maka menerimanya. Namun jika ada sesuatu yang terluput, mereka tidak bersedih karena terus. Ya, terangkan manusia yang belum mengerti dengan Al-Quran. Ya, supaya membekas pada jiwanya. Karena Al-Quran ini adalah fitrah. Al-Quran ini fitrah yang Allah sendiri bikin. Manusia itu dari tanah. Tahu semua kode-kode genetiknya. Kode genetik ini hanya dengan Al-Quran yang bisa membukanya. Nggak ada jalan lain. Dengan membaca, berinteraksi, senantiasa terhubung dengan Al-Quran, terhubung dengan Allah,
maka akan mampu memberikan spirit, inspirasi, dan motivasi dalam kehidupan. Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mujizat dan rahmat yang tiada taranya bagi manusia dan alam semesta. Di dalamnya berkumpul wahyu Allah yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkan. Terus, ya, contohlah selalu pribadi Rasulullah dalam segala hal. Ya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Begitu istimewanya manusia seperti kita, tapi dengan menjalankan Al-Quran begitu istimewa. Itulah pribadi Rasulullah. Saking istimewanya menjalankan Islam, Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkan salam dengan penuh kehormatan padanya. Ya, jadi tirulah gaya Rasulullah seperti ini. Begitu sempurnanya Rasulullah, ya, yang tidak bisa tulis baca, ya, yang dari kaum miskin Rasulullah, ya, bisa menggoncang dunia. Itulah keagungan pribadi Rasulullah dengan kalimat Al-Quran. Sungguh perihal kepribadian Rasulullah sungguh sangat agung. Catatan perjalanan hidupnya sungguh memukau. Beliau diutus untuk manusia secara keseluruhan. Dakwahnya mencakup seluruh manusia, baik Yahudi, Nasrani, seluruh umat di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidak mengutus kamu melainkan pada umat manusia, seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Ya, terus berjuanglah dengan filosofi Al-Quran agar selamat. Selalu sucikan, selalu mempersiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin. Ya, untuk dipersiapkan bekal kita hari esok. Ya, takutlah karena bekal itu nanti kalau kita tidak persiapkan, nggak ada yang menyertai kita, nggak ada yang menolong kita, semuanya. Jadi pakailah kalimat Al-Quran dalam segala hal. Ya, jalani Islam itu jangan setengah-tengah. Ya, teruslah berusaha. Walaupun nggak mampu berusaha, yang dihitung usaha kita semampu kita. Dan itu udah jelaskan, bertakwalah kamu semampu kamu. Surat 64 ayat 16. Baca Inggris. Surat At-Tagabun ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakatlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya wes. Patulah seruan Tuhan. Ya, sekiranya Allah melapangkan rezeki pada hambanya, mereka akan melampaui batas di bumi ini. Dia menurunkan dengan ukuran yang dikendaki. Jadi dari kendaki ini, pilihlah untuk menjadi satu jadi 10, satu jadi 700. Sehingga dibukakan pintu rahmat Allah. Lakukanlah terus setelah kita seperti itu. Jangan bersifat kikir. Sehingga kita akan terus berjalan dengan filosofinya Al-Quran. Rahmat yang tidak terhingga kita akan capai semua. Terus, ya, contoh membentuk pribadi tangguh. Kita bisa baca nih, Umar bin Khattab sang penakluk. Ya, sahabat terbaikmu adalah pribadi yang sanggup menunjukkan letak kesalahanmu. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dan selalu memujimu, ketahuilah bisa jadi mereka sejatinya merupakan para algojo yang bisa saja akan membinasakan. Contohlah Abu Bakar, contohlah Ali bin Abi Thalib, contohlah Utsman bin Affan. Ya, terus contohlah ini Sultan Sulaiman Al-Qununi, ya, umur 16 tahun udah jadi gubernur, umur 25 tahun menaklukkan di perang Mohar 22 koalisi, ya, bayangkan Yaman udah diserang sama 20 koalisi itu, jangan-jangan bisa dikalahkan, ya, karena pribadi-pribadi insya Allah dalam 1,5 jam, ya, semuanya dari Al-Quran.
untuk mengatasi itu, untuk mengetahui batas maksimal ke segala kemungkinan, kamu harus mencoba melakukan apa yang orang anggap tidak mungkin. Ya, Muhammad Fatih. Dengan kalimat Muhammad Fatih ini dia menjalankan apa? Kapal menyeberangi Golden Horn itu melalui daratan yang nggak mungkin. Ya. Khutbah Ahmad Fatih. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan. Dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu. Kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya. Jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Ya, inilah yang menggoncangkan dan menjadi contoh daripada ya perjuangan-perjuangan negeri Palestina. Ya, maupun apapun perjuangan negeri Yaman. Koalisi berapapun, ya, insya Allah akan menolong. Terus, ya, ingat, besar, kuat, kaya tidak menjamin akan berhasil dari Allah. Ya, ingat, Nabi Adam itu tingginya 30 meter, umur panjang, tapi panca indera yang masih kalah dengan kita belajar Al-Quran, yang umurnya mungkin umur 70 tahun, tingginya juga mungkin 1,5 meter, ya. Tapi insya Allah dengan Al-Quran membatasi semuanya keterbatasan itu. Ya, karena udah dicoba sama Allah. Lihatlah orang-orang dahulu. Mereka hebat, mereka kuat, tapi panca indera tidak dijalankan Allah. Kita dicoba nih, yang panca inderanya cuma terbatas 60-70 tahun. Coba dengan Al-Quran. Hebat nggak? Bisa nggak menerjemahkan itu? Kalau bisa, insya Allah sesuai dengan kalimat Al-Fatih, kita akan tercatat. Terus, ya, yang menyebabkan Raja Namrud mendeklarasikan sebagai Tuhan, ya, hati-hati jangan memanjakan panca indera. Karena panca indera yang selalu dimanjakan dengan kalimat filosofi dunia, kita nggak sadar nanti kita seperti Raja Namrud, ya, dan kita tidak sadar itulah yang disebut golongan setan, ya, golongan selalu melupakan kepada Allah, sehingga melupakan dirinya sendiri. Tujuannya apa didatangkan ke dunia ini, ya, tujuan apa dikasih kekayaan dan kekuasaan, ya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Terus, ya, ingat Firaun sebagai Tuhan, ya, kita lihat contoh kekuasaan yang begitu hebatnya, bala tentaranya yang begitu hebatnya, masih kalah. Dan sekejap matinya di apa, di laut apa, Sungai Nil, ya. Apa di mana meninggalnya? Laut Merah. Laut Laut Merah. Merah. Laut Merah yang sekarang, ya. Iya. Iya. Nah, coba bayangkan, hanya sekejap. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kemudian ayat mengaku Tuhan nih, surat 26-29. Sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan kau ke dalam penjara. Ya, begitu juga surat 79 ayat 23-24. Ya, karena nggak bisa mengontrol emosi. Kita nggak bisa mengontrol emosi pengetahuan kita. Hati-hati. Ya, terus. Ya, berjuanglah ke surga seperti kamu mau datang ke dunia. Ya, kamu datang bersih. Kalau masuknya juga harus bersih. Gunakanlah apa yang ada di dunia ini untuk menolong kamu, untuk memberikan syafaat kepada kamu. Carilah dengan apa yang aku titipkan dunia ini untuk mencari negeri akhirat. Ya, persiapkanlah untuk hari esok. Gabung teruslah berjuang sana. Patuhilah seruan Tuhanmu. Ya, segala hukum patuhilah itu. Kembangkanlah itu sehingga menjadi suatu yang istimewa. Insya Allah kita akan tercatat nanti. Terus, ya, sehingga dimuliakan oleh malaikat dan alam ini.
Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu, mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yaitu, yaitu semuanya yang menjalankan perintah Allah itu akan dimuliakan. Kuntum khairu umati, umat terbaik yang dihasilkan negeri ini. Ya, oleh karena itu contohlah Rasulullah beserta para sahabat. Terus, ya, negeri yang berkahi Allah, yaitu yang keluar dari langit, dari bumi, itu negeri yang subur. Tapi dengan itulah kamu jangan sekali lagi terlena. Dengan itulah aku menguji keistiqomahan kamu. Ya, ingatlah selalu doanya, ya, untuk selalu membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Membersihkan diri dengan kalimat Al-Quran. Siapa yang nggak mau membersihkan diri, ya silahkan pilih sendiri, itu hak kamu. Bebas mau milih. Terus, ya, semua harus dijalankan secara ikhlas, karena yang kita nantikan adalah suatu kenikmatan yang tidak terhingga, yang dirasakan oleh hati aja udah datang tanpa usaha-usaha, tidak terpikirkan oleh Nabi sebelumnya, dan menyelesaikan keberagaman tingkah laku. Disiasati dengan sabar, ikhlas, penuh bimbingan kalimat Al-Quran. Dicontohkan oleh dirinya sendiri yang merupakan rangkuman dari seluruh sifat Nabi sebelumnya yang gagal dalam membimbing umatnya. Dijalankan dengan sempurna dan dimodifikasi oleh pemimpin setelah beliau. Dengan hasil cahaya Allah berkembang dengan kepesatan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang membuat iri nabi-nabi sebelumnya yang berumur panjang, tapi pengikutnya sedikit. Yang membuat iri nabi sebelumnya karena hadiah tidak terhingga dari Allah karena keberhasilan di dalam memberikan contoh Al-Quran. Yang membuat iri nabi-nabi lainnya karena didahulukan oleh Allah dalam membuka pintu surga dan umatnya. Umat Rasulullah yang dijadikan masuk dahulu. Tidakkah pengikutnya rindu untuk disambut oleh Rasulullah sebagai gelar saudara yang tidak pernah terlihat dan dibimbing langsung? Ya Allah, jadikanlah rindu ini menjadi penyelamat dan syafaat nanti bertemu Engkau ya Rasulullah SAW. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Atau udah ngerti semua? Alhamdulillah kalau udah ngerti semua. Ya, jadi sekali lagi, ya nggak akan rugi kok kita kalau seandainya memikirkan itu dengan kalimat Al-Quran. Ya, karena kalimat Al-Quran ini melintasi ribuan tahun. Ya, jadi kalau kita melintasi cuma 2 tahun terus berubah lagi, rugi kita. Ya, pakailah Al-Quran sekali lagi. Ya, insya Allah kita akan selamat. Ya, silakan ada yang mau bertanya, Pak Swandi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mana suaranya nggak ada? Jadi siapa yang mau bertanya silakan. Dok, saya mau tanya dok. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi muka di awal dari ceramah tadi yang menyatakan orang yang berdiri orang yang duduk lebih baik orang yang berdiri lebih baik daripada duduk. Itu maksudnya apa ya dok? Bukankah kita menuntut agama mengapakan agama itu lebih baik berlari daripada duduk? Itu yang hadis Bukhari Muslim ya? Ya, kalau saya mengartikan ya, artinya kita yang berlebih itu ya dengan segala kemampuan kita ya, kalau seandainya kita tujukan pada jalan Allah itu akan lebih baik ya dibandingkan kita ya yang punya kekuasaan ya, tapi nggak menjalankan kalimat Allah.
Kalau secara garis besarnya sih seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, misalnya orang yang duduk nih sebagai seorang pejabat, ya, belum tentu lebih baik. Kecuali kalau dia ya apa dengan kalimat Al-Qur'an. Hmm. Ya. Orang yang berjalan nih dengan kendaraan ini belum tentu lebih baik kecuali dengan kalimat Al-Qur'an. Ya. Jadi semua orang itu dimuliakan hanya dengan kalimat Al-Qur'an. Ya. Dan itu sudah dijelaskan. Ya. Kalau seandainya kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Qur'an, makanya Allah bilang di surat 58 ayat 5 baca Inggris. Dihinakan. Surat Al-Mujadilah ayat 5 ya, Dok. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan ya. sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Nah, jadi makanya dibilang ya, kita nggak boleh melihat yang di atas kita. Ya, dan itu dijelaskan surat 15 ayat 88 baca Inggris. Surat Al-Hijr ayat 88. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi yang orang beriman ini yang kita harus ini kan. Kita nggak boleh lihat orang di atas. Dan di atas itu mungkin lagi digiring ke neraka, dia nggak tahu. Hanya orang beriman yang bisa melihat. Makanya ya pada waktu Korun ini jalan beserta rombongannya, ya udah ada yang tergoda tuh orang Muslim. Coba saya kaya ya seperti dia ya. Nah, apa kata yang lainnya? Yang diberikan Allah itu yang terbaik. Begitu dia sadar Korun itu masuk ke tanah, baru dia sadar. Itu ada di surat 28 ayat 79 baca enggak? Sampai 80 berapa tuh? Surat Al-Qasas Ayat 79. ayat 79. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ayat 80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ayat Jadi udah jelas. 81. Iya terus. Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. 82-nya lanjut. Ayat 82. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Hmm. Ya, jadi gitu seperti itu. Ya, kita nih udah jalanin aja lah. Apa yang dikasih Allah dengan kalimat Al-Qur'annya itu yang terbaik. Ya, oke, kurang lebih gitu ya, Bu Martins ya. Ya dok. Tapi ini saya mau nanya lagi dok dengan surat Al-Baqarah surat 2 ya ayat 224. Sini menerangkan, janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Ini maksudnya apa ya dok? Orang Misalnya kan suka, gini, "Pak, demi Allah saya nggak ada pergi. Demi Allah saya nanti nggak mau lagi ikut-ikut kamu. Itu gimana? Ini ini maksudnya apa ya? ini biasanya kalau kita udah dijengkelin sama orang nih, Hmm. ya misalnya kita ditipu, gua nggak mau nolong dia lagi nih, itu nggak Ya, boleh, ya. Padahal kita bisa nolong, apalagi dia kita lihat kelaparan, ya, kemudian dia nggak bisa sekolah segala macam, anaknya susah, kita nggak boleh pakai nama Allah untuk tidak menolong.
Sedangkan kita mampu. Makanya digabungin sama surat 24 ayat 22. Sedangkan kamu mampu. Baca dah surat 24 ayat 22. Ya, Surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Jadi disuruh apa? Balas segala kejahatan itu dengan kebaikan. Makanya Allah bilang di Oh, surat iya. 41 ayat 34. Oh, iya. Baca Surat 41 surat 34. Sehingga dia seperti saudara kita, kawan kita. surat Al-Fusilat ayat 34. Hmm. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, ini kalau kita ada seperti itu, insya Allah dengan sendirinya mereka akan mengikuti agama kita. Ya, insya Allah. Kurang lebih gitu ya, Maris ya. Ya, boleh, Dok. Itu kan tadi saya udah bilang itu ceritanya di surat 24 ayat 15 tuh. Pada waktu itu Siti Aisyah difitnah apa berzina apa segala macam gara-gara kalung yang ketinggalan di akhirnya ke belakang lagi terus udah gitu ditemenin sama pemuda. Pemuda itu artinya saudaranya apa kemenakannya Abu Bakar. Karena timbul fitnah seperti itu Abu Bakar kesel nih. Abu Bakar kesel, pokoknya gua nggak akan bantu lagi. Ditegur sama Allah. Nggak boleh, ya, nggak boleh begitu. Jangan pakai nama Allah untuk jadikan sumpah untuk nggak menolong. Kalau bisa kamu tolong, kamu tolong. Apalagi dia lagi kesusahan. Memang dia dapat bantuan terus dari Abu Bakar. Ya. Nah, begitu juga kita nih. Makanya kalau seandainya kita tidak berfilosofi Al-Quran, sekali lagi dalam memutuskan perkara, takutnya kita terpancing emosi kita. Terpancing emosi kita akibatnya yang yang seharusnya dia bisa mengembangkan dengan segala kemampuannya, dengan dia bertobat, jadi manusia yang hebat nih. Ya, bayangkan, gara-gara strategi Khalid, ya kalah tuh umat Islam di perang Uhud. Tapi apakah Rasulullah dendam? Pamannya terbunuh, sahabat-sahabat ini yang terbunuh. Dendam dia? Enggak. Justru Rasulullah bilang, waduh, saya yang udah berdasarkan petunjuk dari Jibril aja, karena lengah, saya bisa dikalahkan sama orang yang hebat seperti Khalid. Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam sebagai pembela agama Islam? Digerakin Saifullah. Strateginya luar biasa. Makanya strategi ini waktu Khalid dalam peperangan apapun, jenderal perang yang tidak pernah kalah. Ya, kenapa? Dengan Al-Quran ini. Ya, satu luar biasa. Itu siapa yang bisa ini? Rasulullah. Tahu nih, orang-orang berkualitas, orang-orang yang tidak berkualitas tahu. Ya. Nah, sekarang dengan Al-Quran inilah untuk menentukan kualitas itu menjadi suatu yang hebat. Insya Allah. Kurang lebih gitu ya, Manis. Kalau ya, Dok. Makasih, Dok. Dok, saya bertanya dok. Ya, Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Ini topik yang banyak cabang dokter yang tadi dokter sampaikan. Terutama memang jangan menuduh orang-orang baik kasus Asbabun Nuzul Aisyah, tapi juga yang Abu Bakar. Nah, konteksnya begini dok. Selain tadi yang dokter sampaikan soal maaf, impak terus walaupun benci. Di dalam Al-Maidah ini kita kadang-kadang ada unsur-unsur kebencian juga dilarang karena itu ditegas pasti ada orang membenci terhadap kita, tapi tetap berlaku adil. Ini kan hal yang berat, termasuk di dalam Asbabun Nuzul di surat Al-Asr
kita sebelum tidur atau sebelum ini, Robbana fir lana wa sabaquna bil iman wa tazkuru fi qulubina ghillan. Nah, ini hati-hati di dalam bab hati juga. Konteksnya ini gimana nih, Dok? Ada unsur kebencian, tapi di satu sisi juga kita manusia, tapi juga hatinya juga harus jangan sampai di sampai akhirat kita bawa terus ada hasad benci. Nah, konteksnya bagaimana nih, Dok, supaya kita mengasah lebih pemaaf. Di surat Ar-Ra'd kan juga gitu. Bilang maaf, jangan abaikan orang-orang jahil atau bodoh. Nah, itu. Makasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. gini ya, misalnya orang yang kita benci telah menipu kita segala macam, ya terus dia susah segala macam, kadang kita bisa nolong, ya, ya tolong aja apa susahnya sih? Kan kita bukan berurusan sama dia, kita urusannya semua karena Allah. Kita nggak mengucapkan terima kasih dari dia, kita mengucapkan supaya dapat pahala dari Allah dan ridhonya Allah. Ya, kalau kita mikirin dari dia itu urusan dia sama Allah. Ya, nah mulailah kita latih begitu. Makanya Allah bilang di surat 76 ya ayat ayat 8 sampai 10, terus surat itu surat 92 ayat 20 21, coba baca. Orang menolong itu bukan bukan untuk mengharapkan terima kasih dari mereka, supaya kita lepas dari siksanya Allah. Kita ditolong Allah. Coba bacain, wis. Surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, jadi kalau kita mengharapkan terima kasih dari ini, dendamnya kita pasti timbul lagi tuh. Karena Allah kita nolong. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, kita janji nih, waktu sholat, inna sholati wa nusuki, ini wajahtu, wajia, iya kan abu dua, iya kan astain, dina suratul mustaqim, udah berjanji mau ditunjukin jalan lurusnya Al-Quran, kita tolak. Kira-kira kita benci. Bodoh nggak kita? Ya, makanya Qot'ab al-Haman zakah. Sucikanlah hatimu dengan Al-Quran terus. Latih terus dengan kalimat Al-Quran. Sehingga yang tadinya berat, ya terbiasa latihan panca indera dengan Al-Quran. Sehingga apa? Refleks aja. Ini yang kita harapkan. Ya, kalau enggak, ada dengki, ada ini, pasti ada dah. Ya, pasti ada. Jangankan kita. Setan aja udah begitu hebat. Ya, dengkinya ada dibangkitin. Apalagi kita. Ya. Nah, ini yang harus sekali lagi dengan cara melatih. Makanya latihan itu disebut sebagai tanda kita orang berakal. Akal sehat. Ya, makanya Allah bilang surat 3 ayat 190 191. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang yang berakal yang selalu mengingat aku pada keadaan diri, keadaan duduk, keadaan tidur. Dan mereka berkata, ya Allah, nggak sia-sia engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam api nerakamu. Panca indera yang selalu di jalan Allah. Kalau panca indera yang tidak di jalan Allah, Allah udah ancam nih. Surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan jin dan manusia, mereka mempunyai apa hati tidak mengerti kalimat Al-Quran. Mempunyai mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Al-Quran. Mereka mempunyai telinga tidak dipakai untuk mendengar kalimat Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Ya, kalau kita ikutin nafsu kita, wah enggak selesai-selesai nih. Dendam terus kita. Ya, itu gunanya sekali lagi
pakailah kalimat Al-Quran. Sehingga kita hidup kita tenang. Kan kita udah ngomong nih sama Allah dulu waktu turun. Qul nahbitu minha jami'an fa imma yatanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Baqarah 38. Adam, lu nggak usah ragu. Ya, begitu Adam nih berdoa, qala robbana zolamna anfusana wa lam taghfirana wa tarhamna wa lanakunanna minal khosirin. Surat 7 ayat 23. Terus surat Qul nahbitu jami'a. Ikutin aja petunjukku. Nggak ada rasa takut gelisah. Ya, walaupun kamu terbatas. Karena dalam keterbatasan itu sebetulnya kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa sabat. Kenapa? Akan aku lebihkan. Jadi berurusan sama aku aja. Nggak usah diurusin sama yang berbuat segala macam itu. Jalani aja kalimat Al-Quran secara kafah. Ya, ini gunanya. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik dok, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Sehat Pak Dokter. Insya Allah. Nanya nih Pak Dokter, boleh tadi saya menambahkan pertanyaannya berkaitan dengan Bapak yang tadi barusan menanya mengenai masalah hasad, dengki, iri, dan zolim. Dan dokter juga menjelaskan sampai akhirnya ada rasa sedikit dendam. Nah ini kita berhadapan mungkin orang-orang yang kita cintai. Di situ juga ada orang tua Pak Dokter, didoktrin juga, dipengaruhi. Kita menghadapi orang-orang yang menzolimi kita itu dengan penuh kesabaran sehingga akhirnya sampai kita disingkirin saking ada rasa dendam di sana. Apa sih yang harus kita perbuat Pak Dokter? Artinya kita sudah yang ngerti ini memberikan petunjuk dengan surat-surat atau berkaitan dengan apa namanya menjelaskan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita untuk mengerti dengan kalamullah. Artinya dia tapi nggak pernah ngerti-ngerti. Susah. Jadi kita ada hasrat takutnya ini istidrat buat mereka atau mungkin ujian yang amat berat juga buat saya juga. Tuh bagaimana menanggapi hal itu Pak Dokter? Apalagi di sana berkaitan ya tahu maaf sedikit. Saya walaupun tidak mengerti ilmu faraid berkaitan dengan harta juga pasti banyak di luar sana kasus mengenai masalah sampai putus hubungan silaturahmi makan. Itu aja Pak Dokter. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Hanya Pak Dokter yang bisa Jadi gini ya, menjelaskan. tugas Rasulullah itu memberi nasihat. Ya, hasilnya itu nanti Allah sendiri. Ya, jadi makanya Allah bilang paskuruni fazakirin nafati zikrotan fa'ul mu'minin. Berikanlah mereka nasihat. Nasihatnya dengan cara bagaimana? Dengan cara yang bijaksana. Surat 29 ayat 46. Yang tadi surat 1 ayat 55, surat 87 ayat 9, 88 ayat 21. Berikanlah nasihat. Dengan cara yang bijaksana surat 29 ayat 46. Terus udah gitu dengan yang berkesan di hati surat 4 ayat 63 tadi. Terus udah gitu dengan cara hikmah surat 16 ayat 125. Ya. Dengan cara hikmah. Hikmah itu artinya kita dengan secara Al-Quran sehingga kita bisa menerangkan sedetail-detailnya. Mudah-mudahan mereka ngerti. Kalau udah mereka ngerti, itu nanti urusan mereka sama Allah. Ya, makanya Allah bilang, ya surah 28 ayat 56 bacain wis. Kamu tuh hanya memberi nasihat Rasulullah Muhammad. Ya, yang ngasih petunjuk tuh aku. Surat Al-Qasas ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, surat Al-Baqarah 272. Kita hanya ngasih nasihat. Surat Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Nah, beri petunjuk dengan Al-Quran supaya mereka bertakwa. Surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70. Supaya
bertakwa dan takut terhadap api neraka. Bacain wis. Surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70. Surat Al-An'am ayat 69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Ayat 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ya, jadi kita hanya nasihat terbaik Al-Quran, yaitu sesuai fitrah, karena Allah tahu sendiri, ya, surat 53 ayat 32, Allah tahu sendiri bagaimana Allah menciptakan kamu dari tanah sampai perkembangannya di dalam rahim ibu kamu, dan bagaimana Allah tahu kelemahan kamu, surat 4 ayat 28, hanya dengan Al-Quran semuanya. Ya, nah, makanya udah kita nasihatin aja, kita jangan ikut-ikutan terpancing. Ya, nah, kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, udah titik. Ya. Makasih Pak Dokter. Clear. Baik, benar. Makasih. Pak Aswandi dok, raise hand. Mau tanya. Ya, mau tanya silakan, Ya, Mas Andi. Ya, maaf tadi terputus ya. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin bertanya sekalian, tapi sebelumnya komentar sedikit gitu. Secara kepribadian memang Rasulullah sudah dituntun oleh Allah gitu kan. Itu pada masa periode 13 tahun di Mekah gitu kan. Itu semuanya gimana kepribadian Rasulullah itu seperti yang ada di Al-Quran itu untuk situasi pada zaman yang waktu itu belum sistemik gitu ya, atau dia belum ekspansi keluar. Tetapi pada periode Mekah, mereka Rasulullah dan teman-teman sudah masuk pindah tempat, itu sosiologinya berbeda, dan pada saat itu Rasulullah menerjemahkan sabar tadi itu dalam bentuk ekspansi maksud saya gitu. Karena memang tahun pertama itu sendiri sudah ada berapa bulan ya, 6 tahun berapa itu ya, tidak salah itu sekitar 6-11 ya, 6-11 kenabian itu tahun kedua gitu. Itu sudah perang Badar, terus sampai 11 tahun Haji Wada gitu. Itu artinya Rasulullah sudah ekspansi gitu, menggunakan sabar tadi itu dalam bentuk ekspansi. Jadi bagaimana pada saat itu Islam itu berkembang pesat pada periode 10 tahun. Tapi 13 tahun itu Islam itu hanya tidak sampai 100 orang ya, atau berapa, saya tidak paham juga nanti. Tapi yang jelas terasanya Islam itu selama 10 tahun gitu kan. Ini bagaimana ini pikut dakwahnya di sini Pak Dokter ya. Gimana Rasulullah mengemas tadi sabar dalam bentuk saksia tadi itu ya, siasat Rasulullah itu dalam ruang kecil tapi dipindahkan ke ruang besar, tetapi mereka itu sudah menyurati siapa yang tidak mau masuk Islam akan diperangi gitu ya, atau tidak, atau membayar ya, seperti itu. Jadi saya ingin komentar aja, karena zaman hari ini kita sudah perang Al-Ghazwu Al-Fikri gitu kan, semua bercampur aduk, tidak ada yang melindungi. Jadi umat Islam itu seolah sekarang itu bingung, digunakan oleh situasi kena keramah tamahan umat Islam itu sendiri, sehingga dia tidak akan pernah membunuh orang lain, tapi kita bunuh aja gitu ya. Kita tidak ada perlindungan gitu. Gimana kita mensiasati pada zaman hari ini perang pemikiran ini salah satunya, apakah sabar tadi dalam konteksnya kecil atau memang kita harus menyerang juga gitu. Mungkin demikian, terima kasih Pak Dokter. Syarat berperang itu ada ya. Makanya disebut surat 22 ayat 39 40. Ya, tolong bacain, Wis.
Apabila kita diusir, kita diancam segala macam, itu kita bisa. Ya, Surat surat 22, 39, 40. 39. Surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ayat 40. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, kita diperangin ini, dulu Rasulullah itu ajaran Al-Qur'annya masih di lingkungan para sahabat. Ya, sekarang ini udah jadi buku. Semua orang udah berstrategi ya untuk bagaimana berpikiran balik secara Al-Qur'an, gaya setan. Dia untuk memerangi umat muslim. Ya, misalnya di dalam kelemahan kita kasih pertolongan segala macam, ya, terus sudah gitu dia mengambil kesempatan untuk menghancurkan kita. Makanya kita harus hati-hati. Makanya harus dievaluasi. Ada di surat 49 ayat 6, bacain, Wis. Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya, jadi mereka berusaha nih, ya, untuk menghancurkan Islam melalui Al-Qur'annya sendiri. Ya, dan itu udah dipelajari sama Yahudi. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 146, surat 6 ayat 30. 146 aja bacain. Mereka orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani menganggap Rasulullah itu seperti anak. Surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, jadi kalau seperti anak gampang apa? Dikibulin, gampang diapain segala macam, ya. Jadi kita gali nih Al-Quran ini, kita tetap waspada. Sehingga kita nggak dimanfaatin. Ya, itu aja. Tugas kita tuh ya untuk seperti itu, mempersiapkan diri dengan segala macam kalimat Al-Quran, kita lihat nih. Ini arahnya kemana nih? Karena dengan Al-Quran ini kita bisa lihat, nih orang munafik apa enggak nih. Al-Quran bisa lihat. Jadi yang munafik itu dilihat dari hanya sekedar sholatnya aja. Dari sekedar ini dari sekedar zakat atau puasa. Enggak. Tingkah laku sehari-harinya. Kalau enggak nanti kita tertipu. Ya, hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa tahu, oh ini betul nggak nih? Ya, kita evaluasi. Coba deh Anda nonton tentang film perjuangan Utsmani itu dari mulai Ertugrul sampai Utsman. Ya, itu bagaimana dia mensiasati orang ya yang tadinya jadi dari mata-mata musuh sehingga dia bisa diangkat jadi untuk membela. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita pelajari. Bagaimana Rasulullah ini bisa melihat situasi ini begitu hebat. Khalid bin Walid begitu hebat. Nah, ini kita harus latih. Tentunya susah, memang susah. Karena kita selama ini melihatnya dengan gaya pikiran kita. Ya, tapi kalau seandainya kita latih dengan gaya pikiran Al-Quran, filosofi Al-Quran, insya Allah kita akan tahu. Ya, nah, misalnya kayak sekarang nih kita dibully segala macam, ini dibully, kita tinggal lihat aja melalui Al-Quran yang mana nih yang betul-betul nih yang saya harus perjuangkan. Ya, nah gitulah kurang lebih caranya. Ya, untuk lebih ininya kita lihat aja nanti perjuangan Rasulullah, para sahabatnya, ya, bagaimana mengatasi semua permasalahan itu. Memang
ada apa? Ada pertentangan, ada ini ya kita siasatin aja terus. Pakai kalimat Al-Qur'an. Ya. Coba bayangkan ya, Sultan Sulaiman Al-Qununi itu ya menaklukkan 22 koalisi dalam 1,5 jam. Pasti itu ada apa? Ada apa? Penyusupnya, ada segala macam. Ya kan? Nah, peristiwa 7 Oktober itu ya, itu pasti ada penyusupnya. Tapi kenapa bisa ini? Bisa nggak diketahui? Nah, itu strategi mereka. Bagaimana dia mengolah tuh? Pasti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, intelnya nggak kebaca tuh. Hebatnya di situ. Ya, nggak, ini aja, pelajarin aja terus. Makanya kita disuruh belajar ya kepada umat yang terdahulu. Kita olah lagi di zaman sekarang. Makanya Allah bilang di surah 22 ayat 46. Bacain Dawis. Cobalah kamu jalan seperti umat-umat terdahulu itu. Gunakan panca indera kamu. Kalau enggak, kamu nggak bisa menangkap pesan-pesan gitu. Berarti yang buta itu mata hati kamu. Surat Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Supaya nggak buta hati ini harus Al-Quran nih bermain. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau kita udah bikin strategi segala macam, kita waspada, kita memperbaiki diri, serahkan semua sama Allah. Iya, iya dokter. Yang saya maksudkan sedikit juga, sekarang tuh umat Islam tuh tidak punya cita-cita tinggi gitu ya. Dia hanya pasif beragama. Tapi masa Rasulullah tuh dulu dia punya cita-cita gitu kan. Dia harus membentuk khalifah gitu kan. Harus menegakkan hukum gitu ya. Kalau sekarang kan cita-cita itu tercover atau gimana ya? Kapan itu bangkitnya kira-kira, Pak Dokter? Kita yakin Islam akan tegak gitu. Kan udah dibilang, teori pergiliran kekuasaan itu ada di surat 3 ayat 26, surat 3 ayat 140. Ya, teori pergiliran kekuasaan 3 ayat 26 surat Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Kalau kekuasaan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, akan aku pergilirkan. Ya, pergiliran itu bagaimana caranya? Itu urusan Allah, karena yang menggerakkan hati ini Allah. Ya, kita hanya berusaha aja. Coba baca deh surat 3 ayat 26. Surat Al-Imran ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, pergiliran kekuasaan ini bisa juga dilakukan kepada umat muslim yang nggak amanat. Makanya di surat 72 ayat 16-17. Baca deh. Surat Al-Jin. Ayat berapa, Dok? 16. 16-17. Surat Al-Jin ayat 16-17. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Nah, ajab nih untuk umat muslim kan. Untuk orang yang kafir juga ajab juga. Ya. Nah, jadi digilirin ada masanya. Cuman ya itu masanya itu kita harus berjuang. Ya. Makanya ya, sekarang kita lihat nih, kenapa kejatuhan Utsmani itu? Padahal dia udah mimpin sampai 700 tahun apa 800 tahun. Kenapa? Digoyang sama Yahudi untuk menjalankan pinjaman yang nggak perlu. Untuk bangun infrastruktur segala macam. Sehingga kena utang. Musibah sama Allah. Ya. Jadi kalau ada penyusup ya yang berusaha membisik-bisikan supaya menjalankan Islam separuh-separuh, hati-hati.
Kita lagi digiring karena musibah. Ya, tetap konsisten, insya Allah. Ya, tapi kalaupun itu musibah, ada waktunya, nanti digilirin. Yang tadi hukum pergiliran kekuasaan. Ya, misalnya kalau untuk Yahudi itu setiap 40 tahun itu melalui apa? Siapa tuh pejuang yang mati dibunuh itu? Aduh, saya lupa namanya. Udah ingat saya. Siapa di? Ahmad Yasin. Oh ya, Ahmad Yasin dia bilang nih. Ahmad Yasin. Iya, Ahmad Yasin dia bilang itu 40 tahun menurut perhitungan dari surat Al-Maidah ayat 26. Coba baca dah. Surat Al-Maidah ayat 26. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ya. Jadi gini nih 40 tahun. 40 tahun yang pertama itu ya didirikan Hamas. Ya. Terus sudah gitu berjuangnya ini di sini 40 tahun berikutnya. Ya. Nah, kita nih cobalah kita kalkulasi bagaimana kita memperhitungkan ini hukum-hukum Al-Qur'an ini untuk melihat masa ke depan. Makanya Allah bilang surah 57 ayat 28 dengan rahmat Allah dan cahaya Al-Qur'an itu kamu bisa berjalan ke depan. Mulailah kita latih. Karena itu ketetapan Allah yang dikasih Al-Qur'an itu ketetapan Allah dan bakal terjadi. Ya, nggak peduli kita ini. Dulu saya mikir-mikir nih, kira-kira bagaimana Israel ini ya sesuai hadis ini dia akan terbukti akan menang. Kepikiran nggak sama kita dulu? Begitu hebatnya Yahudi, tanknya aja, kekuatannya nomor 1 di Timur Tengah. Ya. Tapi kenapa bisa digoyang nih sekarang? Masuk bulan keempat. Bulan 4 ya. Eh, bikin frustasi kan? Semua frustasi, termasuk Amerika frustasi. Bersatu nggak umat Islam? Udah mulai bersatu. Iya. Ya kan? Siapa yang gerakin? Allah. Konsisten aja insya Allah. Ya, itu hukumnya Kasih Allah. Ya. Nah, sekarang kita konsisten aja lah, kita berjuang ya segala macam ya. Yang di lini bawah ini kita berjuang sesuai dengan Al-Qur'an. Nanti hasilnya terserah Allah. Yang penting kita bangkitkan, udahlah kita nggak usah berfilosofi dunia lah. Filosofi Al-Qur'an. Kalau ada filosofi dunia standar lagi dengan Al-Qur'an. Ya, sehingga kita bisa membuka wawasan yang begitu luas, yang begitu hebat, yang menggoncangkan. Ya, ini gunanya. Ya, kepikiran nggak sama Pak Swandi? Penaklukan Konstantinopel ini 800 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, terus sudah gitu Kuat ya. apa? Ada nggak sampai ilmu yang bisa menyeberang 800 tahun? Pemikiran manusia bisa menyeberang 800 tahun. Itu 800 ke depan. 800 ribuan tahun ke belakang, ada nggak ilmu? Makanya Allah bilang ya, Rasulullah itu datang itu udah dibaiat sama ruh-ruhnya para nabi. Itu kan sebelum penciptaan Nabi Adam segala udah ada tuh. Kita melihatnya bagaimana? Dari Al-Quran kan? Surat 3 ayat 81 bacaan Dawis. Surat Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ruhnya para nabi itu udah bersaksi, itu kan jutaan tahun. Nggak tahu lah berapa tahun ini tahun.
Nah, ya. Dan itu doanya Nabi Ibrahim diucapin di surat Al-Baqarah 219. Kalau kita hitung Nabi Ibrahim itu ya ke zaman Rasulullah ini berapa ribu tahun? Eh? Coba hitung deh. Al-Baqarah 219 bacain. Itu doanya Nabi Ibrahim. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Enggak, sorry. 129. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Kalau kita majuin lagi, Nabi Isa aja udah tahu nih, surat 61 ayat 6. Kalau kita lihat dari Nabi Isa ke zaman Rasulullah itu kurang lebih 300 tahun atau 400 tahun. 61 ayat 6. Surat Al-Saf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahmu yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, ini kan udah gaya gaya melihat masa depan. Setuju nggak, Mas Wandi? Iya, iya dokter. Nah, sekarang kalau kita mau milih nih, mau nggak kita mengutamakan Al-Quran? Karena kita dikasih tahu nih bisa melihat masa depan ribuan tahun ke belakang, ribuan tahun ke depan. Nah, masih ada ilmu yang lebih hebat lagi dari Al-Quran. Kalau kita udah yakin dari semua itu, makanya Allah bilang, Pak ilam tap'alu alam tap'alu patakun naro lati wakuduan aswal hijaro. Takutlah akan api nerakaku. Setuju nggak? Nah itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu semua terjawab. Titik. Setuju nggak, Di? Iya, benar, dokter. Ya, emang ini luar biasa nih. Kayak Iya. dalam sekali. Ya, kita kadang buat Rasulullah itu kan sekarang jadi apa hipotesis gitu kan. Seperti ya Pak Dokter kemukakan banyak ayat jadi hipotesis gitu ya. Jadi ya seperti Zakir Naik bilang ya hampir 90%, 98% itu akurat benar ya. Walaupun belum ada bukti akhirat tapi dia udah katakan benar. Saya sangat yakin ya. Cuma persoalan kita itu hari ini bagaimana strategi kita itu Pak Dokter. Walaupun sabar tadi itu memang tidak ada batas gitu kan. Rasulullah itu kan sabarnya sampai prediksi sampai ribuan tahun gitu ya. Tapi kita ini kan rasanya tidak sabar gitu menghadapi hidup ini gitu. Ya kita gali aja semuanya dari Al-Quran. Mulai kita lepasin kita jalanin Al-Quran. Lepaskan pemikiran akal dulu lah. Karena nggak sanggup akal ini melihat. Udah dicoba kok. Waktu Nabi Adam dicoba terbalik. Gagal. 1 item. Nabi Musa 3 item. Gagal. Bahkan Nabi Khidir pengujinya aja tahu nih. Surah 18 ayat 68. Bagaimana lu mau lulus sih? Musa, lu nggak tahu apa yang gua uji. Ya kan? Pertanyaan saya, kok bisa tahu ya Nabi Khidir nih sebelum menguji Musa bahwa dia nggak lulus. Sekarang pertanyaannya, kita diuji banyak item nih, lulus nggak? Banyak item loh, dibulak-balik sama setan. Kira-kira lulus nggak? Enggak, makanya Allah bilang di surah 24 ayat 21, kalau bukan karunia dan rahmat Allah, tidak ada satupun yang bakal lulus dari ujian. Surah 4 ayat 21 baca. Yes. 24 ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya. Sumber rahmat itu di mana? Di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 29 ayat 51, belum cukupkah kamu Al-Quran sebagai rahmat itu? 29:51 bacain, Wis. Al-Ankabut ayat 51, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Menjalankannya dapat rahmat. Surat 6 ayat 155. Mendengarkannya dapat rahmat. Surat 7 ayat 204. Menjalankan sempurna lagi. Waduh. Limpahan rahmat. Ya. Nah, kita ya Allah, makanya saya dulu ya, aduh, saya baca buku textbook itu, maaf saya bukan sombong, baca buku textbook itu 2 minggu udah selesai saya. Saya bisa cerita. Oh, saya lihat nih giring ke arah mahal semua nih. Nggak ada putus-putusnya nih. Semakin terkesima saya nih. Kalau saya seperti ini, saya bisa diatur sama mereka. Oh, nggak bisa begini. Saya harus niru gaya Rasulullah. Ya, sehingga bayangin aja, kepikiran nggak Mas Wandi? Kalau seandainya Palestina ini membeli sesuatunya dari Israel, kira-kira dia bakal menang nggak? Pesawatnya dari Israel atau dari Amerika, terus dia beli tanknya dari Israel atau Amerika, kira-kira menang nggak? Orang tahu kelemahannya semua. Mendingan kita bikin kelemahan, mengetahui kita bongkar nih. Kita tahu kelemahannya, kita pakai yang dengan harga murah. Bangkrut nggak dia sendiri? Seluruh tank merkapanya nggak bakal laku. Nah sekarang orang bikin nih pesawat canggih, ya ternyata bisa sama rudal yang ini segala macam akan runtuh tuh ininya pesawatnya. Terus sudah gitu ininya kapal induknya yang begitu hebat segala macam, ya diterjang sama rudal balistik yang bikinan murah, rugi nggak? Itu kan Rugi sabrak dok. Nah, ini gunanya makanya kita nggak boleh ngikutin mereka. Ya, takut Amerika. Perangnya jauh dia sekarang. Tapi jangan salah, makin jauh disikat lagi sama ini drone, disikat lagi sama ini. Makanya Allah bilang apa? Surat 34 ayat 49, surat 21 ayat 18, surat 17 ayat 81. Apabila datang kebenaran, kebatilan itu nggak pernah muncul lagi. Ya, kebenaran ini apa? Yang mudah, murah. Nah, ini yang harus kita gali. Setuju nggak? Coba bacain, Wis. 3449, Wis. Surat 34, 49 itu. Surat Saba ayat 49. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Yang batil itu apa? Yang bikin orang pusing, yang bikin orang gelisah, yang bikin mahal. Dia akan hilang dengan perjalanan waktu. Kita beli nih alat-alat mahal. Hilang tuh nanti tuh. Ya. Karena sejogjanya nih ilmunya Allah tuh gampang, mudah, murah. Ya. Orang bikin nih, oh ini bisa memperpanjang umur. Nggak bisa memperpanjang umur. Orang bikin apa? Selamat ulang tahun panjang umur. Nggak bisa. Bahkan ditegur nih, di Al-Quran surat 36 ayat 68. Lu kok goblok banget sih minta panjang umur?
Nanti kalau panjang umur tuh kamu seperti anak-anak, seperti anak nggak berdaya. Itu yang mau minta. Coba bacain wis 36 ayat 68. Surat Yasin ayat 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mereka tidak mengerti. Kita dibilang, apa lu nggak ngerti lo? Yang profesor-profesor niup lilin segala macam, orang-orang kaya niup lilin untuk panjang, lu nggak ngerti? Mana nggak kita tegur Allah? Seperti itu. Sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ditegur sama Allah waktu minta si Kan'an ini supaya diselamatin. Karena dia keluarga aku. Apa jawaban Allah? Itu ada di surah 11 ayat 45 46. Baca Inggris. Surat Al-Hud ayat 45-46. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil." Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui atau hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Ya, bilang bodoh loh. Rasulullah aja diancam. Apalagi kita umat. Eh, kurang lebih gitu. Kira-kira ngerti gak? Ya, perfect Al-Quran ya, Pak Dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Don? Ya, nanya dikit dok sesuai dengan tema kita hari ini dok, hukum menuduh seorang tidak baik gitu. Karena di zaman digital yang modern ini dok, komunikasi itu sangat mudah sekali. Jadi bukan hanya dengan berbicara dengan mulut, tetapi dengan jari-jari kita tidak sengaja kita pun bisa menuduh orang dengan sesuatu yang tidak baik. Kalaupun itu tuduhan itu benar, itu berarti kan kita membuka aib saudara kita. Kalaupun itu salah, itu akan berubah menjadi fitnah. Nah, untuk bagi yang si korban ini, dok, apa yang mesti dilakukan? Ya, jika si korban yang dituduhkan ini melakukan konfirmasi, itu akan menyebabkan perpecahan. Kalau dia melakukan pembelaan, juga akan menjadi keributan yang lebih besar. Atau dia memberi nasihat, yang menuduh pun mungkin lebih pintar dan lebih tahu. Yang bisa dilakukan mungkin hanya sabar. Apakah hanya sabar saja yang harus dilakukan oleh yang tertuduh ini, karena sabar dekatnya tidak ada batasnya, ataukah apa yang harus dilakukan, dok? Agar bila dia sabar terus berarti membenarkan tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya itu, dok. Makasih dok sebelumnya. Assalamualaikum. Jadi gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dikasih insting sama Allah untuk mengukur diri kita. Kira-kira itu benar apa enggak? Kalau itu benar, ya kita harus memperbaiki diri. Siapapun berhak untuk memperbaiki diri. Ya, di hadapan Allah berhak memperbaiki diri. Yang salah ini kalau kita udah ternyata salah membela diri. Ya, membela diri ini bahaya. Ya kan? Nah, ini yang ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita tahu dia salah, tapi dia membela diri. Ya kita bisa lihat rekam jejaknya segala macam, kan kata Anies, lu mau ini segala macam, ini gua lihat semuanya itu dari rekam jejak. Jangan menilai dari sekarang, untuk masa yang akan datang. Lihat rekam jejaknya yang lalu. Makanya Al-Quran surah 46 ayat 26, surat tadi 22 ayat 46, rekam jejaknya dilihat. Ya, udahlah. Kalau ada rekam jejaknya kita tahu semua, ya udahlah. Kok kita nggak sadar sih, masih mau coba-coba, ya. Nah ini kalau dia misalnya dia merasa tertuduh, ya, dan dia nggak pernah berbuat, dia bisa nasihatin, ya. Kalau seandainya dia bisa nasihatin orang yang menuduh dia nggak nggak apa nggak sadar juga, ya udah kita tinggalin. Kan udah bilang surah 43 ayat 89. Tinggalin mereka. Ya, surah 43 ayat 89 bacain wis. Dia urusannya nanti sama Allah.
Wis, Ya, surat Az-Zukhruf ayat 89. ucapkan selamat tinggal. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah salam atau selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Nah, surat 53 ayat 29 bacain wis. 53 surat An-Najm ayat 29. Itulah kadar ilmu mereka. Maka Tinggalin tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Lanjut wis. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. itu kadar ilmunya mereka. Berkutat di dalam kesalahan, ya udah tinggalin aja, ngapain pusing-pusing. Tugas kita tuh hanya nasihat. Ya, nasihat udah. Supaya apa kita nasihat itu? Supaya kita nggak kena, kita bersaksi di hadapan Allah, kita udah memberi nasihat ya Allah. Supaya kita nggak kena musibah. Dan itu udah dijelaskan di surat 7 ayat 163, 166, bacain ya wis. Surat Al-Araf 163 dok ya. Ya, sampai 166. Surat Al-Araf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Dan demikianlah kami memuji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Ayat 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi udah jelas. Tugas kita nasihat supaya kita bersaksi udah menjalankan kalimat Allah supaya kita nggak, insya Allah nggak kena musibah. Ya, itu aja. Dia nggak usah berantem ini segala udah. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Ya, Terima kasih dokter. baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari sebelum kita tutup bersama-sama kita membaca doa tafarakul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kurnia. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kurnia. Assalamualaikum dok.